Perkenalkan, saya Elsriani dengan NIM A1I12507. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian analisis butir soal. Analisis butir soal adalah suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes informasi yang dihasilkan. Dapat kita pergunakan untuk memperbaiki butir soal dan tes tersebut. Identifikasi terhadap setiap butir item soal dilakukan dengan harapan akan menghasilkan berbagai informasi berharga guna melakukan perbaikan, pembenahan, dan penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal sehingga pada masa-masa yang akan datang tes hasil belajar yang disusun atau dirancang oleh guru itu betul-betul dapat menjalankan fungsinya sebagai alat pengukur hasil belajar yang memiliki kualitas yang tinggi. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Afsa dengan NIM A1I1241004. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul teknik analisis butir soal. Khususnya poin A, teknik analisis butir soal secara kualitatif. Pada bagian A menjelaskan bahwa teknik analisis butir soal secara kualitatif dilakukan dengan menelah butir soal berdasarkan kaidah penulisan sebelum soal digunakan. Kemudian penelahan ini mencakup aspek materi, konstruksi, bahasa atau budaya, serta kunci jawaban atau pedoman penskoran. Kemudian dalam pelaksanaannya diperlukan bahan pendukung seperti kisi-kisi teks, kurikulum, buku sumber, dan kamus bahasa Indonesia agar penelahan lebih terarah. Selanjutnya, analisis kualitatif dapat dilakukan melalui teknik moderator dan teknik panel, di mana teknik moderator dilakukan melalui diskusi bersama beberapa ahli untuk membahas dan memperbaiki soal secara kolektif. Sedangkan teknik panel dilakukan dengan penelahan secara individu oleh beberapa penelah menggunakan format dan pedoman tertentu. Selanjutnya, kedua teknik ini bertujuan untuk menghasilkan butir soal secara lebih baik dan sesuai dengan kaidah penulisan soal yang benar. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Resti Andriani dengan NIM A1I1241065. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Teknik Analisis Butir Soal secara Kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal yang didasarkan pada data empirik. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan secara klasik dan pendekatan secara modern. Yang pertama, pendekatan secara klasik. Analisis butir soal secara klasik merupakan penelaahan soal berdasarkan data jawaban peserta didik dengan menggunakan teori tes klasik. Pendekatan ini menilai aspek seperti tingkat kesukaran, daya pembeda, efektivitas pengeco, serta reliabilitas dan validitas soal. Kelebihannya adalah sederhana, murah, mudah digunakan, dan dapat diterapkan pada sampel kecil sehingga sering digunakan dalam praktik di sekolah. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan secara modern. Analisis butir soal secara modern menggunakan Item Response Theory atau IRT, yaitu pendekatan yang memodelkan hubungan antara kemampuan siswa dan peluang menjawab benar melalui fungsi matematis. Pendekatan ini tidak bergantung pada sampel, lebih menekankan karakteristik butir soal, serta mampu memberikan pengukuran kemampuan yang lebih akurat, meskipun penerapannya lebih kompleks dibandingkan pendekatan klasik. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jimerti Sania dengan NIM A1I125052. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tingkat kesukaran soal.
Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 hingga 1,00. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Suatu soal memiliki tingkat kesukaran 0,00 artinya bahwa tidak ada siswa yang menjawab benar, dan bila memiliki tingkat kesukaran 1,00 artinya bahwa siswa menjawab benar. Perhitungan indeks tingkat kesukaran ini dilakukan untuk setiap nomor soal. Rumus ini dipergunakan untuk soal objektif. Rumusnya adalah tingkat kesukaran sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar butir soal per jumlah siswa yang mengikuti tes. Fungsi tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya, untuk keperluan ujian semester, digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang. Untuk keperluan seleksi, digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi atau sukar. Dan untuk keperluan diagnostik, biasanya digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah atau mudah. Nah, untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, bentuk uraian digunakan untuk rumus berikut ini. MEAN sama dengan jumlah skor siswa peserta tes pada suatu soal per jumlah siswa yang mengikuti tes. Kemudian tingkat kesulitan sama dengan MEAN per skor maksimum yang ditetapkan. Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan seperti 0,00 hingga 0,30 soal tergolong sukar, 0,31 hingga 0,70 soal tergolong sedang, 0,71 hingga 1,00 soal tergolong mudah. Tingkat kesukaran butir soal dapat mempengaruhi bentuk distribusi total skor tes. Untuk tes yang sangat sukar, tingkat kesulitannya sama dengan kurang dari 0,25. Distribusinya berbentuk positif skewed. Sedangkan tes yang mudah dengan tingkat kesukaran sama dengan lebih dari 0,80. Distribusinya berbentuk negatif skewed. Tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan bagi guru dan kegunaan bagi pengujian dan pengajaran. Kegunaannya bagi guru adalah sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Kemudian memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang bias. Adapun kegunaannya bagi pengujian dan pengajaran adalah pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah, memberi masukan kepada siswa, tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias, dan merakit tes yang memiliki ketepatan data soal. Di samping kedua kegunaan di atas, dalam konstruksi tes, tingkat kesukaran butir soal sangat penting karena tingkat kesukaran butir dapat mempengaruhi karakteristik distribusi skor. Kemudian berhubungan dengan reliabilitas. Menurut koefisien Alpha Klein KR20, semakin tinggi korelasi antar soal, semakin tinggi reliabilitas. Tingkat kesukaran butir soal juga dapat digunakan untuk memprediksi alat ukur itu sendiri dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Misalkan, satu butir soal termasuk kategori mudah, maka prediksi terhadap informasi ini adalah seperti berikut. Pengecoh butir soal itu tidak berfungsi. Sebagian besar siswa menjawab benar butir soal itu artinya bahwa sebagian besar siswa telah memahami materi yang ditanyakan. Bila suatu butir soal termasuk kategori sukar, maka prediksi terhadap informasi ini adalah seperti berikut. Butir soal itu mungkin salah kunci jawaban. Butir soal itu mempunyai 2 atau lebih jawaban yang benar. Materi yang ditanyakan belum diajarkan atau belum tuntas pembelajarannya.
sehingga kompetensi minimum yang harus dikuasai siswa belum tercapai. Materi yang diukur tidak cocok ditanyakan dengan menggunakan bentuk soal yang diberikan, misalnya meringkas cerita atau mengarang ditanyakan dalam bentuk pilihan ganda. Pernyataan atau kalimat soal terlalu kompleks dan panjang. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya WODL Sifaradila dengan NIM A1I1251102. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Daya Pembeda Soal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu daya pembeda soal. Jadi, daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan siswa yang telah menguasai materi dengan siswa yang belum atau kurang menguasainya. Manfaatnya adalah untuk menilai kualitas soal, apakah sudah baik, perlu diperbaiki, atau dibuang, serta untuk mengetahui seberapa efektif soal akan mengukur perbedaan kemampuan siswa. Nah, indeks daya pembeda berkisaran antara negatif 1,00 sampai positif 1,00, di mana semakin tinggi nilainya maka semakin baik kualitas soal, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa soal bermasalah. Perhitungan daya pembeda dapat dilakukan dengan beberapa rumus, yaitu untuk pilihan ganda menggunakan rumus DA sama dengan BA kurang BB per N, di mana BA-nya itu adalah jumlah benar A kelompok atas, BB-nya yaitu jumlah benar kelompok bawah, sedangkan N-nya yaitu jumlah siswa. Atau dengan korelasi poin biserial dan biserial yang menghubungkan skor butir dengan skor total. Untuk soal uraian, daya pembeda dihitung dari selisih rata-rata skor kelompok atas dan kelompok bawah. Berdasarkan hasil perhitungan, soal diklasifikasikan menjadi baik, cukup atau perlu revisi, kurang baik atau dibuang, sehingga guru dapat meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran secara akurat dan objektif. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi tadi yaitu daya pembeda soal merupakan indikator penting untuk menilai kualitas suatu butir soal dalam membedakan siswa yang memahami materi dan yang belum memahami materi. Nilai daya pembeda yang tinggi menunjukkan soal tersebut baik dan layak digunakan. Sedangkan nilai rendah atau negatif menandakan soal perlu diperbaiki atau dibuang. Perhitungannya dapat dilakukan dengan rumus sederhana maupun metode korelasi seperti poin biserial dan biserial. Dengan menganalisis daya pembeda, guru dapat meningkatkan kualitas evaluasi sehingga penilaiannya menjadi lebih akurat, objektif, dan efektif dalam mengukur kemampuan siswa. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Wisantika dengan NIM A1I1251100. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul penyebaran distribusi jawaban. Penyebaran jawaban merupakan salah satu cara untuk menganalisis kualitas suatu soal, khususnya dalam melihat apakah pilihan jawaban yang tersedia sudah berfungsi dengan baik atau belum. Dalam soal pilihan ganda, selain terdapat satu jawaban yang benar, juga terdapat beberapa pilihan jawaban yang salah, yaitu sering disebut sebagai pengecoh atau distraktor. Nah, pengecoh ini memiliki peran penting yaitu untuk mengidentifikasi siswa yang belum memahami materi. Suatu pengecoh dikatakan berfungsi dengan baik apabila memenuhi dua kriteria. Yang pertama, pengecoh tersebut dipilih oleh minimal 5% peserta tes. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pilihan tersebut masih dianggap masuk akal oleh sebagian siswa, sehingga tidak boleh terlalu mencolok salahnya. Kedua, pengecoh lebih banyak dipilih oleh siswa yang belum memahami materi dibandingkan siswa yang sudah memahami.
Nah, dengan demikian, pengecoh dapat berfungsi sebagai pembeda kemampuan siswa. Nah, melalui analisis penyebaran jawaban ini, kita dapat mengetahui apakah setiap pilihan dalam soal sudah efektif atau serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki soal agar lebih berkualitas di masa mendatang. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Reski Awalia dengan NIM A1I124025. Nah, di sini saya akan membahas terkait reliabilitas skor tes. Nah, tujuan utama menghitung reliabilitas skor tes adalah untuk mengetahui tingkat ketepatan, precision, dan keajegaan konsistensi skor tes. Indeks reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu tes mendekati 1, makin tinggi pula keajegaan atau ketepatannya. Tes yang memiliki konsistensi reliabilitas tinggi adalah akurat, reproducible, dan generalized terhadap kesempatan testing dan instrumen tes lainnya. Secara rinci, faktor yang mempengaruhi reliabilitas skor tes diantaranya, yang pertama yaitu semakin banyak jumlah butir soal, semakin ajak suatu tes. Yang kedua, semakin lama waktu tes, semakin ajak. Nah, yang ketiga, semakin sempit range kesukaran butir soal, semakin besar keajegan. Nah, yang keempat, ada soal-soal yang saling berhubungan akan mengurangi keajegan. Yang kelima, semakin objektif pemberian skor tes, semakin besar keajegan. Yang keenam, ketidaktepatan pemberian skor tes. Yang ketujuh, menjawab besar soal dengan cara menebak. Yang ke-8, semakin homogen materi, semakin besar keajegan. Yang ke-9 ada pengalaman peserta ujian, ke-10 salah penafsiran terhadap butir soal, ke-11 menjawab soal dengan buru-buru atau cepat, ke-12 kesiapan mental peserta ujian, ke-13 adanya gangguan dalam pelaksanaan tes, ke-14 jarak antara tes pertama dan tes kedua, ke-15 ada mencontek dalam mengerjakan tes, ke-16 posisi individu dalam belajar, ke-17 ada kondisi fisik peserta ujian. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menentukan reliabilitas skor tes, yaitu keajegaan pengukuran ulang, kesesuaian antara hasil pengukuran pertama dan kedua dari suatu alat ukur terhadap kelompok yang sama. Yang kedua ada keajegaan pengukuran setara, kesesuaian hasil pengukuran dan 2 atau lebih alat ukur berdasarkan kompetensi kisi-kisi yang lama. Yang ketiga ada keajegaan belah 2, di mana kesesuaian antara hasil pengukuran belahan pertama dan belahan kedua dari alat ukur yang sama. Nah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Elsriani dengan NIM A1I125007. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai reliabilitas instrumen tes, khususnya pada soal berbentuk pilihan ganda. Pertama-tama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu alat ukur atau instrumen dalam mengukur sesuatu. Suatu tes dikatakan reliable apabila hasil yang diperoleh relatif, tetap, atau konsisten ketika tes tersebut digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, reliabilitas sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan terhadap hasil tes. Jika instrumen tidak reliable, maka hasil pengukuran kemampuan peserta didik bisa diragukan. Selanjutnya, untuk mengukur reliabilitas pada soal berbentuk pilihan ganda, kita dapat menggunakan rumus Kuder-Richardson 20 atau yang disingkat KR20. Rumus ini digunakan karena soal pilihan ganda memiliki skor dikotomi, yaitu hanya terdiri dari 2 kemungkinan. Jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Adapun rumus KR20 yaitu KR20 sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 kurang sigma P dikali 1 min P per SD kuadrat. Adapun keterangannya yaitu K adalah jumlah butir soal dalam tes, P adalah proporsi peserta yang menjawab benar pada setiap butir soal, 1 min P adalah proporsi peserta yang menjawab salah, sigma P 1 min P adalah jumlah hasil perkalian antara P dan 1 min P untuk seluruh butir soal.
SD kuadrat adalah varians atau keragaman skor total peserta tes. Dari rumus tersebut, kita dapat memahami bahwa reliabilitas tes dipengaruhi oleh beberapa hal penting. Pertama, jumlah butir soal. Semakin banyak jumlah soal, maka biasanya reliabilitas tes akan semakin tinggi karena data yang diperoleh lebih banyak. Kedua, proporsi jawaban benar dan salah. Nilai ini menunjukkan tingkat kesukaran soal. Soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit cenderung kurang baik dalam membedakan kemampuan siswa. Ketiga, varians atau SD kuadrat, yaitu penyebaran skor peserta. Jika variasi skor besar, artinya tes mampu membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah dengan lebih baik. Secara umum, nilai reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai mendekati 1, maka tes memiliki reliabilitas tinggi atau sangat konsisten. Jika nilai mendekati 0, maka reliabilitasnya rendah. Dalam praktiknya, suatu tes dikatakan cukup baik jika memiliki koefisien reliabilitas minimal sekitar 0,70. Dengan demikian, penggunaan rumus KR20 ini sangat penting dalam evaluasi pembelajaran, karena membantu kita memastikan bahwa soal pilihan ganda yang kita susun benar-benar dapat dipercaya dan konsisten dalam mengukur kemampuan peserta didik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kila Syafitri dengan NIM A1I1255053. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin 2.8, yaitu perhitungan tingkat kesukaran soal. Pada bagian ini kita akan membahas hasil analisis berdasarkan jurnal penelitian yang relevan. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa soal dikelompokkan menjadi 3 kriteria. Yang pertama ada soal mudah, sedang, dan sukar. Pada yang pertama itu soal yang masuk kategori mudah. Nah, pada soal ini kita perlu melakukan revisi terlebih dahulu. Soal yang terlalu mudah perlu diperbaiki agar menjadi lebih kompleks dan menantang sehingga dapat mengukur kemampuan berpikir siswa dengan lebih baik. Nah, yang kedua itu soal yang masuk dalam kriteria kategori sedang. Nah, ini merupakan kategori yang paling ideal. Artinya itu soal sedang ini tidak terlalu mudah namun juga tidak terlalu sulit. Nah, soal ini sangat bagus karena mampu memancing dan menstimulus siswa untuk berpikir keras menyelesaikannya. Oleh karena itu, soal-soal kategori sedang ini sangat disarankan untuk disimpan dalam bank soal dan bisa dipakai kembali dalam ujian-ujian berikutnya. Nah, yang ketiga itu soal yang masuk dalam kategori sukar. Nah, soal ini membutuhkan pemahaman materi yang pastinya yang sangat mendalam dan ketelitian yang sangat tinggi. Nah, tindak lanjutnya ini bisa bermacam-macam. Bisa diperbaiki dulu kalimat atau materinya, bisa juga dibuang jika dianggap terlalu berat. Atau justru sangat cocok digunakan untuk tes yang memang membutuhkan nilai yang standar nilainya itu yang lebih tinggi, seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat data hasil analisis secara spesifik. Nah, dalam tabel di sebelah saya itu merupakan contoh kasus yang akan kita bahas. Nah, terlihat dalam tabel tersebut terdapat total 20 butir soal pilihan ganda. Nah, hasilnya ini menunjukkan 10% soal yang mudah, 35% soal yang sedang, dan ternyata 55% atau lebih dari separuhnya ini masuk ke dalam kategori sukar. Seperti yang kita lihat, angka presentasi ini cukup tinggi untuk kategori sukar, yang berarti sebagian besar siswa merasa kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh materi yang memang berat
atau kalimat soal yang rumit, atau mungkin pembahasan materinya, pembahasan pembelajarannya belum terlalu tuntas. Maka dari itu, soal-soal yang terlalu sulit ini perlu dikaji ulang agar nantinya kualitas soal menjadi lebih seimbang. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurlam Salsabila dengan NIM A1I1-25091. Sebelumnya, rekan pemateri dari kelompok kami telah memaparkan konsep dasar tingkat kesukaran soal serta hasil analisis pada soal jenis pilihan ganda. Melanjutkan pemaparan tersebut, saya akan fokus membahas hasil analisis tingkat kesukaran pada soal bentuk uraian sebagaimana yang tersaji dalam tabel. Kemudian dilanjutkan dengan contoh pemaparan secara praktis agar pemahaman kita semakin baik. Berdasarkan hasil pengujian yang tersaji pada tabel mengenai indeks kesukaran pada masing-masing butir soal uraian, diperoleh data yang sangat penting untuk kita cermati. Soal uraian dianalisis berjumlah 5 butir soal. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus indeks kesukaran, diperoleh bahwa butir soal nomor 1 memiliki indeks kesukaran sebesar 0,271739 dan termasuk dalam kategori sukar. Butir soal nomor 2 memiliki indeks kesukaran sebesar 0,242754 dan juga termasuk dalam kategori soal sukar. Begitu pula dengan butir soal nomor 3 yang memiliki indeks kesukaran sebesar 0,26087 dengan kategori sukar. Butir soal nomor 4 dengan indeks kesukaran 0,228261 berkategori sukar, dan butir soal nomor 5 dengan indeks kesukaran 0,233696 yang juga termasuk dalam kategori sukar. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelima butir soal uraian yang diujikan seluruhnya berada pada kategori soal sukar. Tidak ada satupun butir soal uraian yang masuk dalam kategori mudah maupun sedang. Temuan ini tentu menjadi sebuah catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para pendidik maupun penyusun soal. Lantas, mengapa semua soal uraian tersebut termasuk dalam kategori sukar? Soal uraian yang dikerjakan oleh siswa dianalisis oleh guru mata pembelajaran berdasarkan rubrik penskoran yang telah dibuat oleh tim MGMP Matematika. Hasil jawaban siswa dinilai dari rentang 0 sampai dengan 5. Berdasarkan hasil yang diperoleh terkait dengan indeks kesukaran soal pada bentuk uraian, diperoleh bahwa kelima soal uraian berada dalam kategori sukar, yang berarti bahwa sebagian besar siswa mendapatkan skor yang rendah untuk soal bentuk uraian tersebut. Berdasarkan telaah yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan soal-soal uraian tersebut dianggap sukar oleh para siswa. Pertama, banyak siswa yang tidak mampu menjawab soal berdasarkan permasalahan yang diberikan karena siswa belum mampu menerapkan konsep dalam matematika yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Kedua, terdapat lembar jawab siswa yang kosong dan tidak menjawab soal uraian sama sekali, yang menandakan bahwa siswa benar-benar tidak memahami apa yang ditanyakan dalam soal. Ketiga, faktor waktu. Pengerjaan juga menjadi salah satu faktor penyebab siswa mendapatkan skor yang rendah saat dilakukan wawancara terhadap beberapa siswa. Diperoleh bahwa sebagian besar siswa merasa kekurangan waktu dalam mengerjakan soal matematika, sehingga soal uraian yang membutuhkan penjelasan panjang dan terperinci tidak dapat dikerjakan secara maksimal. Setelah memahami hasil analisis pada soal uraian, berikutnya saya akan menyampaikan contoh penerapan analisis tingkat kesukaran soal secara praktis dan menyeluruh. Contoh ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata bagaimana seorang pendidik dapat menggunakan hasil analisis ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas soal yang dibuatnya. Misalkan, terdapat sebuah tes formatif mata pembelajaran IPA yang terdiri dari 10 soal, bentuk pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban. Soal-soal tersebut dirancang dengan proporsi 2 soal mudah, 6 soal sedang, dan 2 soal sukar. Jumlah siswa yang dites adalah sebanyak 20 orang. Sebelum soal diujikan, guru telah melakukan judgement atau penilaian awal terhadap tingkat kesukaran soal berdasarkan pengalamannya. Namun, setelah tes dilaksanakan dan hasil dikerjakan oleh siswa, dilakukan analisis indeks kesukaran menggunakan rumus tingkat kesukaran
dengan rumus TK sama dengan B per N. Namun melihat apakah hasil analisis tersebut sesuai dengan tingkat penilaian awalnya yang telah dilakukan oleh guru. Dari hasil analisis tersebut diperoleh temuan-temuan yang cukup menarik. Soal nomor 1, 3, 4, 5, 8, dan 9 menunjukkan kesesuaian antara judgement guru dengan hasil analisis data. Artinya, soal-soal tersebut memang memiliki tingkat kesukaran yang sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal. Akan tetapi, terdapat pula beberapa soal yang menunjukkan ketidaksesuaian antara penilaian awal guru dengan hasil analisis nyata di lapangan. Soal nomor 2 misalnya, pada awalnya guru di judgement sebagai soal yang mudah, namun setelah dilakukan analisis, berdasarkan jawaban siswa, ternyata soal nomor 2 tersebut masuk dalam kategori sedang, bukan mudah seperti yang diperkirakan. Hal ini berarti soal nomor 2 ternyata lebih sulit dari dibayangkan oleh guru, dan harus diturunkan atau direvisi agar benar-benar masuk ke dalam kategori mudah sesuai rencana semula. Sebaliknya, soal nomor 6 pada awalnya dijudgement oleh guru sebagai soal dengan tingkat kesukaran sedang. Ternyata setelah dianalisis berdasarkan data jawaban siswa, soal tersebut dalam kategori mudah. Ini berarti soal nomor 6 terlalu mudah bagi siswa dan perlu dinaikkan tingkat kesukarannya agar sesuai dengan kategori yang sedang direncanakan. Kemudian ada soal nomor 7 yang sejak awal dijudgement sebagai soal sedang. Ternyata setelah dianalisis justru masuk ke dalam kategori sukar. Soal ini terbukti jauh lebih sulit dari perkiraan guru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menurunkan tingkat kesukarannya agar kembali ke dalam kategori sedang. Sementara itu, soal nomor 10 yang awalnya direncanakan sebagai soal sukar, setelah dianalisis ternyata masuk dalam kategori sedang. Ini berarti bahwa soal tersebut tidak sesuai yang diharapkan, sehingga perlu dinaikkan tingkat kesukarannya agar benar-benar mencapai kategori sukar. Dari contoh tersebut, kita dapat memetik pembelajaran penting bahwa judgement atau penilaian subjektif dari pembuat soal tidak cukup untuk memastikan kualitas soal dari sisi tingkat kesukarannya. Diperlukan analisis empiris yang didasarkan pada data jawaban siswa yang sesungguhnya. Dengan melakukan analisis tingkat kesukaran secara sistematis, seorang pendidik dapat mengetahui secara objektif soal mana yang perlu dipertanyakan, soal mana yang perlu diperbaiki, dan soal mana yang perlu diganti sepenuhnya. Atas dasar hasil analisis tersebut, maka soal-soal yang harus diperbaiki adalah soal nomor 2 perlu diturunkan dalam kategori mudah, soal nomor 6 perlu dinaikkan ke dalam kategori sedang, soal nomor 7 perlu diturunkan ke dalam kategori sedang, dan soal nomor 10 perlu dinaikkan ke dalam kategori sukar. Perbaikan-perbaikan ini penting dilakukan agar kualitas soal menjadi lebih baik dan proporsi tingkat kesukaran soal sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan demikian pemaparan yang saya sampaikan sebagai pemateri terakhir. Dengan berakhirnya penyampaian ini, maka seluruh rangkaian pembahasan dari kelompok kami telah selesai. Kami berharap seluruh materi yang telah kami sampaikan oleh kelompok kami dari awal hingga akhir dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua mengenai evaluasi pendidikan.